Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang telah kembali membangunkan kita dari tidur. Dan pada akhirnya kita juga akan kembali kepadanya. Oleh sebab itu saya mengajak kepada kita semua untuk tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Karena segala yang kita nikmati, yang kita rasakan, pada dasarnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pemberian, besok lusa yang punya mau mengambil, dan sampai masanya maka kita harus berpisah. Meskipun sangat kita mencintai, apakah itu keluarga, jabatan, harta, pada akhirnya kita akan berpisah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa kita jadikan contoh, suri teladan bagi umat manusia. Kaum muslimin dan muslimah jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat terbesar kita pada subuh hari ini ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup. Oleh sebab itu, nikmat inilah yang senantiasa kita syukuri dan senantiasa kita mematuhi, bahkan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di masjid yang mubarakah ini kita luangkan waktu kita untuk menunaikan salat subuh. Tentu terkadang setiap pemahaman orang salat subuh itu berat. Padahal kalau kita bandingkan jumlah rakaatnya dibanding dengan salat zuhur, lebih banyak zuhur. Subuh 2 rakaat. Iya. Kira-kira apa yang memberatkan kaum muslimin rahimahullah? Coba kalau kita tanya, apanya yang berat salat subuh? Ada yang tahu? Iya. Kemarin ada yang jawab bangunnya. Bang. Yang kedua itu perasaan. Biasanya kalau kita dikasih bangun, apalagi ini kan suasana Ramadan, kebiasaan kita dibangunkan itu jam 3. Tapi di luar Ramadan biasanya kita bangun ya barulah 4:30. Makanya ketika awal Ramadan yang kebiasaan bangun 4:30 dan dipaksa bangun 2:30, pasti yang pertama marah, yang kedua jengkel. Kenapa? Karena kebiasaannya. Tetapi kalau kita memaknai sekali lagi bulan Ramadan ini adalah bulan berkah, bulan kemuliaan, disinilah Allah memberikan kita pembelajaran. Meskipun sifatnya 1 bulan, tetapi aplikasinya itu bisa terlihat 11 bulan yang akan datang. Makanya kalau kita lihat peningkatan kualitas ibadah di bulan Ramadan, bahkan luar biasa peningkatannya. Di 1 Ramadan masjidnya luar biasa penuh. Bahkan sholat subuh seperti itu juga. Tetapi hari demi hari sampai akhir daripada bulan Ramadan,
itu diibaratnya seperti pertandingan. Ya. Makanya amalan itu dilihat bagaimana pada akhirnya. Sama dengan pertandingan, banyak pesertanya, tapi yang jadi nanti cuma satu. Ya. Beginilah Ramadan. Ketika kita hanya memaknai bulan Ramadan itu hanya seperti ya pembelajaran biasa, lewat Ramadan kembali ke habitat, dan ini yang terjadi. Ya. Makanya kata Nabi, ibadah puasa itu adalah ibadah syiriah, ibadah yang tidak nampak, abstrak, yang tahu cuma dua, kita dengan Allah. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Contoh misalnya orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau disuruh syahadat kan dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu bisa dinilai bagus, pasti atau tidaknya syahadat yang dia ucapkan. Sama biasa saya ketika menikahkan orang, yang pertama dan utama saya suruh syahadat. Meskipun dia sudah Islam mulai sejak lahir, jangan sampai kita terlupakan. Begitu saya suruh syahadat, alhamdulillah seperti itu tadi. Tapi ada juga yang namanya manusia, mungkin karena sibuk dengan dunianya, sesuatu yang wajib yang selama ini dia ucapkan dia anggap biasa. Begitu saya nikahkan, apa dia bilang? Asyhadat. Dia menjawab apa? Saya bilang zumma na'udzubillah min sa'at. Itu bisa dinilai. Yang kedua, ibadah sholat. Ya, sholat juga tuh. Ketika kita di belakang, memperhatikan di depan kita, kadang hati kita mengatakan subhanallah, bagusnya suaranya imamnya. Mulai ruku dan sujudnya, khusyuknya luar biasa. Itu bisa dinilai. Begitu juga orang berinfak, bersedekah atau berzakat. Ketika lebih banyak daripada kita, biasa ada perasaan itu. Astagfirullah, ternyata saya sedikit zakat, beda di samping saya, sama-sama mengeluarkan jumlahnya luar biasa. Itu semua bisa dinilai. Sama dengan ibadah haji. Ketika kita bertetangga, tetangga kita naik haji, begitu sepulang dari tanah suci, kita lihat perubahan luar biasa. Akhlaknya bagus, tutur katanya bagus, auratnya sudah tertutup. Beda sebelumnya. Ini semua bisa dinilai dengan mata kita. Tetapi satu-satunya puasa, belum pernah kita dilihat ini jalan eksaktas nih, mengatakan seperti begini, wih bagusnya puasanya di sana. Kenapa kau tahu? Selalu meludah terus. Nah, apa nih? Makanya puasa ini adalah yang tahu cuma kita dengan Allah. Proses bagaimana ya jadinya nanti itu hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang tua, bukan tetangga. Makanya tanpa nilai ikhlas, puasa, yakin dan percaya mungkin sampai, tapi nilainya tidak sama ketika kita ikhlas. Itulah sebabnya Nabi mengingatkan kita dalam sebuah hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa itu harus dibentengi dulu dengan iman, harus ikhlas, tahu dulu. Makanya Allah memanggil kita ini, ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak katakan ya ayyuhan nas. Jadi yang terpanggil melaksanakan puasa ini harus tahu dulu apa itu puasa. Makanya puasa itu Pak adalah ibadah yang berat, modalnya ringan. Pasti orang bertanya, apanya berat puasa? Apakah makan, minum? Ternyata tidak. Banyak orang yang alhamdulillah mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya sehat walafiat, tidak makan, tidak minum. Tapi apakah puasanya diterima? Ternyata yang berat puasa itu kaum muslimin, apakah kita mampu mengendalikan hawa nafsu? Jangan sampai kita mengaku berpuasa tapi lisannya tidak berpuasa. Mudah mengeluarkan kata-kata hujah, apalagi sekarang di medsos, ya, mudah mengeluarkan kata-kata keji. Pada dasarnya kita puasa. Melihat saudara kita yang lebih bagus daripada kita, kadang kita jengkel. Ya, ada yang dibeli tetangga kita, kita merasa iri. Inilah namanya penyakit stres.
Tanpa ikhlas akan muncul dua penyakit, stres, stroke. Nah, bagus kalau ini yang dua. Artinya apa? Masih bisa hidup. Tapi kalau tambah satu stop, miliknya Pak Imam. Artinya apa? Tinggal disolati, dibawa ke kubur. Coba kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini ikhlas. Bagaimana sih pandangan ikhlas itu? Ya, ikhlas itu kalau kita mau tahu, ya, mohon maaf tidak jauh beda pada saat kita BAB. Coba Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu makan tadi malam, kemudian sebelum subuh dibuang, itu tidak kita tahu. Jadi apa itu tadi? Seandainya kita tidak ikhlas Pak, pasti kita akan perhatikan itu proses turunnya. Bahkan kalau sudah turun, dicari-cari lagi. Mana itu jalan kote tadi mana? Mana itu coto tadi mana? Coba, seandainya tidak ikhlas. Tapi karena saking ikhlasnya, ketika keluar, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Itulah ikhlas. Sama ketika kita melakukan ibadah. Lillahi ta'ala. Puasa karena Allah. Bukan puasa karena THM. Bukan puasa karena suami. Bukan puasa karena jabatan. Karena ketika semua itu jadi patokan, mohon maaf, ketika tidak ada, bisa jadi kita batalkan. Makanya puasa itu kaum muslimin rahimakumullah, itu tadi ikhlas. Karena tanpa ada nilai ikhlas, yakin dan percaya, mungkin di satu sisi puasa kita tidak batal, tapi maknanya bisa berkurang. Yang kedua, modalnya ringan. Modal puasa itu cuma niat. Yang ada juga itu Pak, ibadah berat, modalnya berat. Apa itu? Naik haji. Coba. Ibadahnya berat. Kenapa berat? Harus ke tanah suci. Apalagi sekarang corona. Hanya sebuah nama daftar, tidak sampai, berat. Modalnya juga berat. Ya harus bayar, harus daftar. Dan itu pun setelah mendaftar belum tentu apakah kita berangkat. Jangan sampai kita menunggu 2 sampai 15 tahun. Itu. Yang ketiga ada juga ibadah ringan, modalnya ringan. Apa itu? Al-kalimatu thayyibah shadaqah. Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik adalah sedekah. Dan saya pikir setiap hari kita lakukan. Jamaah dirahmati Allah. Kemudian apa? Puasa itu mengajarkan nilai jujur. Coba kaum muslimin, sebentar sholat zuhur, pas tuh jam 11 siang, disitulah perasaan orang yang berpuasa itu sensitif. Kadang bisa marah. Ya, temperatur kita bisa naik, tapi ketika semua itu bisa dihalangi dengan baik, insya Allah puasa kita akan sampai pada akhirnya mendapatkan 2 kebahagiaan, bertemu dengan Allah, yang kedua keindahan ketika berbuka puasa. Seandainya puasa ini kita mau rusak, bisa jadi Pak, meskipun tidak dikuasai orang, meskipun tidak diketahui orang. Contoh misalnya pada saat kita berwudu, di siang hari kita berkumur-kumur 3 kali, 3 masuk, 1 keluar. Bisa jadi Pak. Meskipun di samping tidak tahu, 2-3 orang ke depan tidak ada yang tahu. Seandainya kita mau rusak. Tapi karena saking malunya kita kepada Allah, setetes pun tidak bisa kita biarkan masuk. Kenapa? Malu Pak. Kalau kita malu kepada orang, bisa kita tinggalkan kampung. Kita malu di Hertas nih. Ya, malu bertetangga, bisa jadi hijrah ke Goa. Malu di Goa, bisa hijrah ke Maros. Tapi kalau malu kepada Allah, mau ke mana? Mau ke Pangkep, di situ juga. Mau ke Peluto, lebih-lebih. Semua di mana-mana adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita malu di hadapan Allah, sedikit pun kita tidak mau langgar aturannya. Nah, kalau ini terjadi di masyarakat Bapak Ibu, akan damai itu kehidupan tak. Nah, ini kan yang tidak ada. Ada aturan, ada hukum, tapi begitu tidak ada orang, langgar. Inilah yang jadi masalah. Makanya ketika kita berbicara proses bagaimana dalam Islam, Islam itu adalah agama yang mengatasi segala macam persoalan, apalagi persoalan hukum. Makanya ketika berbicara syariah, kadang pemahamannya orang negatif. Kalau syariah itu potong tangan, ya, dirajam. Padahal watak syariah itu kaum muslimin, semua manusia sama di mata Allah. Makanya dalam Islam itu tidak ada kelas. Tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tidak ada. Semua sama. Mulai dari atas sampai ke bawah. Ketika melanggar harus dihukum. Makanya ketika Nabi berpesan kepada Fatimah, "I'mal ya Fatimah." Fatimah, sholat. Fatimah, bersedekah.
Fatimah berpuasa. Kenapa? Saya ini ayahmu Rasulullah, tidak bisa membelahmu di hari kiamat. Yang mentang-mentang anak-anak dengimang, baru kita mengatakan, nah, dia mau sampai yang ini, dengimang di manggino. Tidak ada jaminan seperti itu. Semua manusia sama. Nah, inilah sebenarnya diinginkan masyarakat kita. Tangkanya Anda kan tidak seperti ini, Pak. Anak nayano, pasalamat. Anak nayano, tema kok atau kasih asih. Ini yang jadi masalah sekarang. Jadi ada aturan, tapi aturan sendiri itu dilanggar. Ketika kita tidak memaknai tadi, dimanapun kita berada, Allah melihat kita, yakin dan percaya, Pak, pasti kita akan bisa tegakkan. Contoh saja di lampu merah. Lampu merah, saya tarik ke sini, Pak. Lampu merah itu aktif, mulai dari flyover, hertasting, aktif semua. Tapi karena tena polisi, nak mantan toma riboko dipimpin-pimpin, woi maju. Saya bilang merah itu. Nah bilang tidak ada polisi, Pak, maju Pak. Itu kemeceraman. Coba. Kalau ini saja kita memanai, langgar, Pak. Bagaimana masyarakat kita, Pak? Inilah contoh puasa. Jadi puasa itu hanya bukan terlihat dari fisiknya saja, tetapi kita aktualisasikan seperti itu tadi. Maksudnya apa itu tadi? Rasa malu kita kepada Allah bukan hanya ketika puasa, tapi ketika diperhadapkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kaum muslimin, puasa itu mengajarkan nilai sabar. Coba, kalau orang puasa itu kan banyak ujian dan cobaan. Puasa di kota dengan puasa di kampung beda. Sama-sama menahan, tapi cobaan jauh berbeda. Kalau di kampung kan paling-paling sawah dilihat, empang kebun. Tapi kalau di kota puasa, contoh misalnya kita di tengah kota Makassar, subhanallah, panas di rumah, kita keluar jalan-jalan salah sedikit ke Pantai Losari. Pantai Losari belok ke sentral, kiri kanan begitu banyak warung Kentucky. Tahu Kentucky, Pak? Warung kelihatan kaki. Nah, kakinya juga kelihatan, mukanya tidak. Ini seandainya itu tadi kita mau tapi karena kita jaga ini puasa, apapun di hadapan tak, semua bisa kita lewati. Kenapa? Puasa karena Allah. Padahal seandainya ketika kita pura-pura sholat kan bisa ditahu, pura-pura bersedekah bisa ditahu. Nanti kalau ada kemira misalnya, baru foto saya, baru seakan-akan saya memberikan sumbang. Bisa jadi. Tapi kalau pura-pura puasa, tidak ada saya tahu. Bisa jadi sama-sama makan sahur. Tapi begitu siang hari keluar dari rumah, ada warung Kentucky, singgah sedikit. Begitu waktu berbuka, dia jalan, ya, angin kencang, miring sedikit. Seakan-akan sudah tidak bisa sampai di masjid. Akalolo kita, ngapa mau konto puasa ke puasa, padahal tidak. Coba zaman drama. Ini saja, Pak, salah satu contoh. Ketika mampu kita, ya segala macam ini tadi depan tak bisa kita halangi, insya Allah puasa itu akan berkah. Kemudian Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di akhir bulan Ramadan ini kan tinggal beberapa hari, ini 28, 29, ya kalau tidak sampai 30, alhamdulillah. Meskipun ini sedikit, tapi jangan kendor. Nah, Nabi itu 10 terakhir, Pak, dia ini kepinggannya. Untuk apa? Lebih banyak beribadah. Kenapa? Ada 10 terakhir. Kadang-kadang kita 21 penuhi masjid, 22 kosong, 24 mall pergi belanja. Saya kemarin di Sudiang, Gor Sudiang, subhanallah, saya kira pelabuhan. Masya Allah, begitu banyak orang pergi belanja. Padahal masjid di sampingnya, lebih banyak yang pergi di Gor daripada pergi di masjid. 25 banyak lagi orang, 26 persiapan bikin buras, 27 penuh lagi masjid, 28 persiapan pulang kampung, 29 ada di perbatasan, ada polisi, putar balik. Kenapa? Corona. Tidak sampai di kampungnya. Nah, ini apakah kita mau seperti ini? Padahal kata Nabi, bisa jadi 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, di situ Allah berikan berkah, namanya Lailatul Qadar. Seandainya Lailatul Qadar itu, Pak, ditahu harinya, saya tidak tahu bagaimana kondisinya Masjid Cengho ini. Kalau 27 Ramadan ada Lailatul Qadar, penuh mana? Semuanya masjid penuh. Tapi karena itu adalah rahasianya Allah, 1 sampai 30 itu prediksi. Bisa jadi di 1 Ramadan, bisa jadi 2. Nah, bagaimana Ustaz kalau ada juga mengatakan, Pak Imam, tadi malam saya dapat Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Begitu jam 1 malam, saya haus, saya minum, saya ambil ceri, saya tumpah di kelas, saya minum, tidak mau itu keluar air. Kenapa? Rupanya itu air membeku. Saya bilang subhanallah, langsung sujud syukur, alhamdulillah saya dapat Lailatul Qadar. Tapi sebelumnya dia lihat
Istrinya, kenapa gitu Pak? Saya bilang Lailatul Qadri. Mama, kenapa bisa itu air? Tadinya bagus, kenapa tiba-tiba membagus? Oh tadi malam itu Pak, saya bersihkan kulkas. Saya kasih keluar itu es batu, saya masukkan di cere. Saya bilang, oh ternyata Lailatul Qadarnya istri. Bapak Ibu jangan dirahmati. Jadi janganlah, semua Allah yang tahu. Persoalan orang mendapatkan Lailatul Qadri itu bukan terlihat yang banyak update status. Bukan yang tahu ke apa, bukan apa dan sebagainya. Hanya Allah yang tahu. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Tetap istiqomah dengan agama kita. Tentu apa yang kita dapatkan sebulan di bulan Ramadan itu bisa terlihat setelah ba'da Ramadan. Apakah peningkatan salat kita, berjamaah kita sama dengan di bulan Ramadan? Maka itulah keberhasilan yang hakiki sebenarnya yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.